Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemani oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkata Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, buku petunjuk. Untuk bisa mengerti kitab suci, kita terlebih dahulu harus membacanya. Jika tidak pernah membaca, maka kita tidak akan pernah tahu apa isinya. Peristiwa sengsara Yesus sudah ditulis oleh para nabi bahwa ia akan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Namun para murid tidak memahami hal tersebut. Mereka menjadi bimbang dan kehilangan pengharapan. Setelah Yesus menampakkan dirinya dan hadir di tengah-tengah mereka dan membuka pikiran mereka, barulah mereka mengerti akan firman Tuhan yang pernah mereka baca. Bacaan kitab suci pada hari ini sungguh menarik. Yesus sebagai guru, teladan sekaligus Tuhan, terus menjadi buah bibir bagi anggota kelompoknya. Di dalam keterbatasan, para murid mencoba untuk memahami misteri dari kematian Tuhan Yesus yang begitu mendadak dan mengejutkan. Ternyata, sebagai orang yang dekat dengan Yesus, para murid juga tidak bisa langsung mengerti misteri kematian Yesus. Injil menceritakan tentang Yesus menjumpai para muridnya yang sementara mempercakapkan sekaligus merindukan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai guru yang dicintai oleh para murid memberikan para murid keberanian dan kekuatan untuk terus mengimani Yesus. Yesus memahami kelemahan para muridnya dan tidak menghakimi mereka. Yesus justru menguatkan dan memberikan dorongan untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Allah yang telah dirintisnya. Kehadiran Yesus adalah kekuatan bagi para murid. Perjumpaan dengan Yesus adalah kemenangan hati untuk mereka. Semangat para murid bangkit kembali. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, sudah terkasih,
Kitab suci adalah buku petunjuk kita di dalam hidup ini. Jika tidak pernah membacanya, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita sudah membaca buku petunjuk tersebut? Kita membaca dalam kitab suci bagaimana para murid menyentuh Yesus. Tanda-tanda dari penderitaan terlihat di tangan dan kakinya. Yesus mengenalkan pengajaran kitab suci untuk membantu mereka memahami kenyataan peristiwa hebat ini. Santo Hieronymus pernah berkata, orang yang tidak tahu akan kitab suci juga tidak tahu akan Allah dan kebijaksanaannya. Mari kita semakin mencintai dan setia membaca dan memahami firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.